Dengar dia panggil nama saya. Ikutin kita semua ya. Yuk anak-anak semua berdiri. Tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Anak-anak, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Namun, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk, semua lipat tangannya. Tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan puji-pujian kami. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah segala pujian-pujian kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk penilaian akhir tahun. Tuhan tolong setiap kami agar kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami bisa belajar dan kami bisa bersemangat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hati yang gembira itu seperti amunisi, ya nggak Bu Sulis? Betul. Iya, amunisi apa Bu Eni? Amunisi. Kalau kita lagi hati dong, Kalau kita lagi sedih, Mhm. kalau kita lagi bete, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi M, apa itu M? malas, M-A-S M-A-L-A-S. jadi tambah semangat ya. Iya, Jadi jadi yang gembira tambah semangat. Semangat apa ya? semangat belajar dong. Oh iya, semangat belajar dong. Mau PAT, anak-anak Iya. punya waktu pakai bang. Nah, anak-anak, kita mau angkat satu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Yuk, kita semangat lagi ya nyanyinya ya. Berdiri ya anak-anak ya. Masih tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tak bisa
mau sama-sama bilang sama Tuhan Yesus bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dulu cinta pada kita dan mengasihi kita. Mari kita sama-sama angkat pujian I love you Jesus. Boleh tepuk tangan ya. Ikuti gerakannya kita semua ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down, deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down, deep down in my heart. Down in my heart. Deep down. Deep down in my heart. Deep down. Deep down in my heart. Ya, anak-anak, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga harusnya mengasihi Tuhan dong ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang akan mengingatkan kita supaya kita bisa fokus ya, supaya kita bisa mengarahkan hidup kita pada fokus yang tepat di hadapan Tuhan ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Aku melupakan segala yang ada di belakangku dan fokus mengarahkan hidupku pada apa yang di hadapanku. Aku melupakan segala yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang di hadapanku dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan memperoleh hadiah, hadiah, memperoleh hadiah, hadiah dari panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Aku melupakan segala yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang di hadapanku dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan memperoleh hadiah, hadiah, memperoleh hadiah, hadiah dari panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, dari Allah dalam Kristus Yesus, dari Allah dalam Kristus Yesus. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ahab, anak Omri,
menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Wewe. Kalau di sekolah minggu GKIM KIM Tong Tasikmalaya dipanggilnya Lause Wewe. Nah adik-adik, Lause mau membahas firman Tuhan yang tadi adik-adik udah saksikan di video tadi ya. Nah tapi adik-adik, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Di pagi ini kami boleh bersama-sama diberikan tubuh yang sehat untuk ibadah bersama, walaupun secara online. Kiranya kasih kuasa Roh Kudus membuka hati pikiran kita, sehingga kami boleh diberikan hikmat bijaksana supaya bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan tadi temanya kuat di dalam kesukaran ya. Nah adik-adik yang sudah bawa Alkitab, adik-adik yang udah mempersiapkannya bisa dibuka ya. Diambil dari 1 Raja-Raja. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 20 sampai 34. Kemudian dilanjutkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Adik-adik bisa sambil membukanya ya. Oke. Nah, adik-adik, Lause mau bahas tentang firman Tuhan tadi, yaitu menceritakan tentang Raja Ahab. Siapa Raja Ahab itu? Raja Ahab itu yaitu salah satu raja Israel yang memerintah bangsa Israel di Samaria pada tahun ke-38. Nah, Raja Ahab ini memimpin bangsa Israel selama 22 tahun ya tepatnya ya. Nah adik-adik, tapi Raja Ahab ini jahat ya.
melakukan perbuatan jahat melebihi raja-raja yang sebelum-sebelumnya. Nah, adik-adik, Raja Ahab ini menikah dengan seorang ratu bernama Isabel. Nah, Isabel ini sama menyembah kepada Baal. Namanya aja Isabel ya. Isabel. Nah, adik-adik, nah jadi Raja Ahab dan Ratu Isabel ini memimpin bangsa Israel, tetapi tidak benar adik-adik. Bukan membawa bangsa Israel menyembah kepada Allah Israel, yaitu kepada Tuhan Yesus, tetapi menyembah kepada Baal. Bahkan adik-adik, Raja Ahab ini membuat suatu patung yang bernama Asyera. Nah, adik-adik, Raja Ahab ini mempengaruhi banyak orang bangsa Israel datang menyembah kepada Baal ini, bukan menyembah kepada Allah yang benar. Nah, sehingga membuat hati Allah sakit ya, hati Allah sedih, kecewa sama Raja Ahab ini. Kemudian pada waktu zaman Raja Ahab ini ada seorang nabi bernama Nabi Elia. Nah, adik-adik, Nabi Elia ini mewakili Allah untuk menemui Raja Ahab untuk menegur dan memberitahukan hukuman yang akan Tuhan berikan kepada Raja Ahab. Nah, adik-adik, akhirnya Nabi Elia ini datang kepada Ahab ya, dan menegur, kemudian memberitahukan hukuman yang akan Tuhan berikan. Nah, adik-adik, Raja Ahab ini akhirnya ditegur sama Elia dengan bilang, demi Tuhan Allah Israel, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, adik-adik, hukumannya tidak akan ada embun hujan, berarti tidak ada air. Ini adik-adik hukuman yang cukup berat ya, karena kalau tidak ada air, wah sangat-sangat sulit ya, sukar menjalani hidup ini. Kalau tidak air, makanan pun pasti tidak ada ya. Nah, hukuman yang cukup berat. Nah, tapi Elia taat ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, setelah menyampaikan teguran, nasihat kepada Raja Ahab, akhirnya Elia itu taat kepada Tuhan, yaitu untuk pergi bersembunyi ke daerah timur ya, ke Sungai Kerit. Nah, di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, Nabi Elia ini, adik-adik, bersembunyi dan meminum air dari Sungai Kerit. Bahkan Tuhan kirimkan makanan setiap harinya melalui burung gagak. Pagi, petang Tuhan kirimkan roti, daging melalui burung gagak ya kepada Elia. Jadi Tuhan pun akan memelihara kepada siapapun yang taat kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesukaran, kesulitan. Nah, akhirnya sampai hukuman ini bisa dilakukan, Tuhan terus menjaga pemelihara Nabi Elia di masa-masa sukar. Nah, jadi adik-adik, dari firman Tuhan tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran ya, kalau Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang untuk berbuat jahat. Pasti Tuhan akan menghukum orang yang jahat atau salah. Nah, terus adik-adik, Tuhan juga pasti akan memelihara setiap kita yang taat kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah yang masa-masa sukar, masa-masa sulit, Tuhan pasti akan pelihara. Asalkan kita taat, percaya dan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti contohnya kita ya, seperti kemarin-kemarin kita juga mengalami masa-masa sulit. Di masa pandemi kita sulit untuk bertemu teman, orang-orang, takut kita kena sakit, penyakit. Tetapi kalau kita taat dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan
memelihara hidup setiap kita, setiap adik-adik semua. Nah, kesulitan-kesulitan itu pasti ada terus adik-adik, bahkan yang akan datang juga pasti ada masa-masa sulit. Tapi kalau kita tetap bersandar dan berharap atau taat kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik semua dibiarkannya, pasti Tuhan akan tolong. Nah, adik-adik contoh lain ya. Misalnya nih, kalau adik-adik semua mengikuti ulangan, terus adik-adik aduh sulit nih soalnya, susah nggak bisa. Terus apa yang adik-adik lakukan? Nyerah? Nyontek? Kalau nyontek kan pasti bisa beres ya, jadi bisa. Jangan adik-adik ya. Contoh yang sederhana ini adik-adik jadikan supaya adik-adik terus berharap kepada Tuhan. Adik-adik meminta pertolongan Tuhan, belajar lebih rajin lagi. Pasti adik-adik akan bisa melewati masa-masa sulit ketika ulangan. Semua adik-adik pasti akan dikasih kepintaran sama Tuhan. Nah, bisa ya, firman Tuhan yang singkat ini bisa adik-adik ambil contohnya untuk kita hidup taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik cukup sampai di sini ya ulasan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh diingatkan untuk selalu taat dan bersandar kepada Tuhan, dan jangan sekali-kali kami untuk melakukan perbuatan jahat, apalagi yang menyakiti hati Tuhan sehingga membuat Tuhan marah kepada kami. Pakai Tuhan sekolah Bina Bakti juga sebagai wadah untuk kami bisa belajar dan taat, takut akan Tuhan. Pakai Bina Bakti menjadi garam dan terang, khususnya di kota Tasikmalaya ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk aktivitas kami selanjutnya, juga belajar ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum saya mengakhiri, saya mau memberitahukan kalau adik-adik ada yang belum mempunyai tempat ibadah atau belum ke sekolah minggu, adik-adik bisa datang ke sekolah minggu GKIM Kaimtong, Jalan Mayor Utaria ya, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nanti adik-adik bisa sama-sama belajar firman Tuhan, bermain, bisa ketemu juga sama Lose dan yang lain semuanya. Dan yang penting adik-adik bisa terus belajar firman Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Oke, sampai di sini kebaktian online pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Anak-anak, pada pagi hari ini kalian sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita dari hari ke hari makin menjadi serupa dengan Tuhan kita dan selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Anak-anak, kalian akan menempuh penilaian akhir tahun yang akan dilakukan oleh anak-anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 5. Persiapkan diri kalian masing-masing, belajar yang rajin, fokus, dan jangan lupa berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar semua yang kalian pelajari bisa diingat kembali pada saat mengerjakan soal PAT nanti. Anak-anak, ingat, kejujuran itu nomor 1. Kerjakan soal-soal dengan penuh kejujuran dan jangan lupa memohon pertolongan Tuhan. Untuk Bapak, Ibu orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita tercinta agar mereka bisa mengerjakan soal, mengikuti PAT dengan baik. Juga kesehatan itu penting. Kita tetap menjaga kesehatan dan prokes. Selalu menggunakan masker, jaga jarak.
Dan jangan lupa, kita juga makan makanan sehat, serta tidur yang baik, istirahat yang baik, agar tubuh kita sehat pada saat mengerjakan soal bisa dengan fit mengerjakannya. Untuk Bapak Ibu Guru juga membimbing anak-anak dan nanti mengoreksi serta mengolah nilai PAT dengan baik. Nah, anak-anak, mari kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah pada pagi hari ini. Juga kita akan memohon pertolongan Tuhan agar PAT boleh berjalan dengan baik dan hasilnya juga yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada setiap kami semua. Tuhan, kami sudah memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami menyerahkan untuk 1 minggu ke depan, anak-anak akan mengikuti kegiatan penilaian akhir tahun. Ini perjuangan mereka di tahun ajaran, perjuangan terakhir. Biarlah Tuhan yang menolong agar anak-anak dapat mengerjakan soal dengan baik, dengan jujur, dan mereka juga boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Beri kerajinan, beri kesehatan kepada setiap anak-anak kami. Juga untuk Bapak Ibu orang tua, biarlah Tuhan memberkati, senantiasa memberi kesabaran saat membimbing putra-putri tercinta. Juga untuk guru-guru senantiasa diberikan kesehatan, konsentrasi dan fokus serta teliti di dalam mengolah nilai, mengolah hasil PAT ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah pandemi ini betul-betul Tuhan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga semua aktivitas boleh berjalan kembali dengan lancar. Kami hanya percaya semuanya Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semua, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat berjuang di PAT nanti, pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.